Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Selvian Nurapiani Sukandar dengan NIM 22133130 dari kelas 3 ATC. Di video kali ini saya akan mengerjakan sekaligus menjelaskan tugas praktikum dari mata kuliah Sistem Komunikasi Multimedia atau Sistem dan Teknologi Multimedia, tugas modul 1 yaitu Run Line Encoding atau RLE bagian encoder. Sebelumnya, mohon maaf tidak menggunakan kamera dikarenakan sedang tidak bisa digunakan. Baik, di sini terlebih dahulu saya akan menjelaskan mengenai pendahuluan, di mana dalam usaha untuk mengirimkan data dari satu tempat ke tempat lain, sering kali terjadi ketidakseimbangan antara jumlah data yang akan dikirim dengan kapasitas jaringan yang tersedia. Akibatnya, kualitas layanan dalam sistem pengiriman data menjadi kurang memadai. Salah satu cara untuk mengatasi situasi ini adalah dengan melakukan kompresi data sebelum pengiriman, sehingga beban pada jaringan dapat berkurang. Teknik kompresi data dapat diterapkan jika terdapat pola berulang dalam data, di mana pola-pola ini dapat diwakili dengan singkat pada awalnya dan kemunculan selanjutnya hanya merujuk pada pola awal tersebut. Terdapat berbagai teknik kompresi data yang sudah dikembangkan, dan pada kesempatan ini akan diterapkan metode kompresi data yang dikenal sebagai Run Line Encoding atau RLE. RLE merupakan teknik kompresi data yang mengompresikan pola yang muncul secara berurutan. Contoh penggunaan RLE adalah dengan mengganti setiap rangkaian angka 0 dengan 2 karakter, yang menunjukkan bahwa kompresi sedang dilakukan, diikuti dengan jumlah angka 0 dalam rangkaian tersebut. Semakin banyak angka 0 yang berurutan, maka ukuran file hasil kompresi akan semakin efisien. Di sini terdapat original data stream yaitu 17, 18, 59, 00097, 516, 000, 000, 367, 008 dan seterusnya. Lalu di sini ada data run line encode-nya yaitu 17, 854, 03, di mana ini artinya adalah angka 0 muncul 3 kali di posisi itu. Lalu 97, 5, 16, 01, artinya angka 0 muncul 1 kali. 45, 23, 05, artinya angka 0 muncul 5 kali. 367, 02, artinya angka 0 muncul 2 kali. Dan 8, lalu seterusnya. Jadi dengan RLE ini, pengulangan angka 0 diwakili oleh nilai 0 diikuti oleh jumlah kemunculan sehingga mengurangi ukuran data ketika banyak pengulangan terjadi. Selanjutnya, langkah-langkah percobaan dimulai dari nomor 1, yaitu tuliskan program di bawah ini lalu perhatikan hasilnya. Di sini programnya adalah C sama dengan 4, data stream 0, 1, 2, 2, 3, 0, 1, print data stream C, lalu merun untuk mengetahui hasilnya. Berikut hasilnya adalah angka 3. Langkah selanjutnya yaitu ubahlah variabel C di atas dengan angka sembarang, lalu perhatikan apa yang berbeda pada hasilnya. Tuliskan pada laporan saudara fungsi dari program di atas. Baik, ini kita copy saja program sebelumnya, lalu kita ubah variabel C-nya yang sebelumnya 4 menjadi 5, lalu merun untuk mengetahui hasilnya. Di sini hasilnya berubah menjadi angka 0. Baik, perintah selanjutnya analisa dari program di atas, yaitu program di atas berfungsi untuk mencetak karakter pada indeks dari variabel C contoh di atas jika variabel C sama dengan 5, maka akan mencetak indeks kelima dari
string 0 1 2 2 3 0 1 yaitu 0. Untuk indeksnya dimulai dari 0. Selanjutnya, soal nomor 2, tuliskan program di bawah ini lalu perhatikan hasilnya. Programnya adalah C sama dengan 0, count sama dengan 0, data stream sama dengan 45, 13, 25, 34, 5, nolnya sebanyak 6 kali, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 6, 2, 3, 1, 4, 5, for x in range len data stream if data stream C sama dengan 0, count sama dengan count ditambah 1, C sama dengan C ditambah 1, print jumlah angka 0 adalah count. Lalu run untuk mengetahui hasilnya. Berikut hasilnya adalah jumlah angka 0 adalah 6. Jadi, jumlah angka 0 yang terdapat di data stream sebanyak 6. Selanjutnya, tuliskan analisa atau fungsi tiap baris dari program di atas, gunakan tanda pagar setelah dari code. Di sini analisa program di atas, yaitu program di atas untuk menghitung jumlah angka 0 dalam data stream menggunakan perulangan for. Variabel C digunakan sebagai indeks untuk mengecek setiap karakter dalam data stream jika karakter tersebut adalah 0, variabel count akan ditambahkan 1. Hasil akhir jumlah angka 0 dicetak dengan print. Lalu perintah selanjutnya, fungsi tiap baris dari program di atas. Kita copy programnya. Lalu gunakan pagar. Fungsi baris ini yaitu adalah fungsi kode baris ini adalah untuk mengakses setiap karakter dalam data stream berdasarkan indeks. Lalu fungsi kode baris kedua ini adalah untuk menghitung berapa kali
angka 0 yang ditemukan dalam data stream. Selanjutnya, fungsi baris ketiga ini fungsi kode ini adalah untuk menyatakan variabel data stream yang diinisialisasikan ini dengan string berikut. Ini kita kasih tanda kutip dulu. Lalu fungsi kode baris keempat ini, fungsi kode baris ini adalah untuk memulai loop sebanyak karakter data string. Selanjutnya, fungsi kode baris ini adalah untuk menguji karakter yang terdapat di indeks C dalam data stream, yaitu 0. Selanjutnya, fungsi kode baris ini adalah jika kondisi C benar, karakternya 0, maka variabel count akan ditingkatkan sebesar 1. Lalu fungsi kode baris ini adalah untuk memindahkan indeks ke karakter berikutnya dalam string data stream. Lalu fungsi kode terakhir ini, fungsi kode baris terakhir adalah untuk mencetak hasil atau jumlah karakter 0 yang ditemukan dalam data stream. Selanjutnya, soal nomor 3, modifikasi program di atas agar menjadi program encoder RLE agar dapat menampilkan jumlah angka 0 yang muncul. Perintahnya, buktikan program saudara dengan data berikut ini. Data streamnya yaitu 45, 73, 4712, 6, 0-nya sebanyak 8 kali, 62, 31, 45. Encode data RLE-nya yaitu 45, 73, 471, 260, 86, 23, 145. Clue, dari program sebelumnya kita sudah bisa menghitung jumlah angka 0 yang berulang, akan tetapi hasil dari perhitungan tersebut masih dicetak pada akhir program.
Ubah bagian cetak perhitungan tersebut agar bisa langsung dicetak setelah angka 0. Di awal, ketika sistem belum bertemu angka 0, maka sistem akan mencetak ulang data yang sedang dibaca. Namun, saat bertemu angka 0, program akan menghitung selama angka di depannya masih 0. Di saat angka di depannya bukan angka 0, maka program harus berhenti, menghitung dan kembali hanya mencetak ulang data stream angka selain 0. Baik, di sini kode program untuk menghasilkan encode data RLN-nya yaitu C sama dengan 0, count sama dengan 0, data stream kita masukkan, kita hapus spasinya, lalu for x in range len data stream if data stream C sama dengan 0, count sama dengan count ditambah 1, if data stream C ditambah 1 0, print 0, ditambah str count n sama dengan lalu else print data stream C n sama dengan C sama dengan C ditambah 1. Lalu kita run untuk mengetahui hasilnya. Berikut hasilnya. Selanjutnya, kita menambahkan fungsi kode program setiap barisnya. Untuk program baris ini yaitu fungsinya adalah untuk mengakses setiap karakter dalam data stream berdasarkan indeks. Lalu fungsi kode baris ini adalah untuk menghitung berapa kali angka 0 yang ditemukan dalam data stream. Lalu fungsi kode baris ini adalah untuk menyatakan variabel data stream yang diinisialisasikan dengan string berikut. Lalu fungsi kode baris
baris ini adalah untuk memulai loop yang akan mengiterasi sebanyak jumlah karakter yang ada dalam data stream. Lanjut, fungsi kode baris ini adalah untuk menguji karakter yang terdapat di indeks C dalam data stream adalah 0. Selanjutnya, fungsi kode baris ini adalah jika kondisi C benar, karakternya 0, maka variabel count akan ditingkatkan sebesar 1. Sebesar 1 untuk menghitung jumlah 0 berturut-turut. Lalu fungsi kode baris ini adalah untuk menguji karakter berikutnya setelah indeks C bukan 0. Lalu fungsi kode baris ini adalah untuk menguji jika benar karakter berikutnya bukan 0, maka mencetak 0 diikuti dengan jumlah 0 berturut-turut. Lalu fungsi kode baris ini adalah jika saat ini pada indeks C bukan 0, maka program akan mencetak karakter tersebut langsung. Lalu fungsi kode baris ini adalah untuk mencetak karakter saat ini pada indeks C yang bukan 0 tanpa perubahan. Lalu fungsi kode baris ini yang terakhir adalah untuk memperbarui indeks C, di mana untuk berpindah mengakses ke karakter berikutnya dalam data stream.
Berikut hasilnya sama yang diminta oleh soal, yaitu 457, 347, 1260, 08, 23, 086, 23, 145. Selanjutnya ada flowchart dari kode program soal nomor 3, yaitu pertama proses dimulai, inisialisasi variabel C sama dengan 0, inisialisasi variabel count sama dengan 0, di mana variabel C dan count diinisialisasi dengan nilai 0. Lalu data stream, di sini string data stream didefinisikan dengan nilai awal seperti 4573, 4712, 6, 0-nya sebanyak 8 kali, 62, 31, 45. Lalu di sini ada looping, X in range len data stream. Lalu cek apakah karakter 0, di mana pada setiap iterasi program mengecek apakah karakter pada indeks C adalah 0. Jika ya, nilai count akan ditambah 1. Jika tidak, program akan mencetak karakter yang bukan 0. Lalu cek karakter berikutnya, setelah 0 bukan 0, program akan mencetak jumlah 0 berturut-turut. Lalu perbarui indeks C. Setelah setiap iterasi, indeks C ditambah 1 untuk berpindah ke karakter berikutnya. Lalu proses selesai, di mana perulangan selesai setelah semua karakter dalam data stream diproses. Secara keseluruhan, flowchart ini menggambarkan di mana program memeriksa karakter 0, menghitungnya, dan mencetak hasilnya. Selanjutnya ada bonus teks. Jika bisa dikerjakan, maka akan mendapatkan poin tambahan. Soal nomor 1, saat mengimplementasikan program RLE encoder di atas dengan menggunakan input data stream sebagai berikut. Data stream sama dengan 4573, 47126, 0-nya sebanyak 11 kali, 623145. Maka bagaimanakah output dari data stream tersebut saat di-encode? Apakah akan menjadi suatu masalah saat di-encode nanti? Jika ya, maka jelaskan masalahnya dan solusi yang mungkin bisa digunakan. Baik, di sini kode programnya yaitu C sama dengan 0, count sama dengan 0, data stream 457347126, 0-nya sebanyak 11 kali, 623145. Lalu for X in range len data stream, if data stream C sama dengan 0, count plus sama dengan 1, if C plus 1 sama dengan len data stream, or data stream C sama dengan 1 kurang dari 0. Print X ditambah strcount, N count 0, else print data stream C, N C plus ditambah 1. Berikut setelah dirun hasilnya 457347126, 6X 11 62 3145. X11 ini yaitu jumlah angka 0 yang terdapat di data stream. Setelah itu kita analisa mengapa ada X-nya. Selanjutnya kita analisa terlebih dahulu, yaitu yang pertama, program ini atau program di atas menggantikan urutan 0 yang berulang dengan X diikuti dengan jumlah pengulangan 0. Kedua, dalam data stream ini ada 11 kali 0 berturut-turut yang di-encode menjadi X11 data stream ini. Lalu hasil output dari program RLE encode adalah 457347126 X11 623145. Ketika output RLE diubah kembali menjadi decode akan bermasalah karena itu satu, adanya ambiguitas atau ketidakjelasan di mana karakter X digunakan sebagai penanda urutan 0 yang berulang. Kedua, jika X juga muncul dalam data stream asli, maka itu akan menimbulkan kebingungan saat decode apakah X adalah bagian dari data asli atau hanya penanda urutan 0 yang berulang. Solusinya di sini, 1. Gunakan karakter, penanda atau string yang tidak muncul dalam data stream asli. Misalnya menggunakan kombinasi karakter seperti 0x untuk menunjukkan sejumlah 0 yang berturut-turut. Selanjutnya, soal nomor 2, lakukan modifikasi pada RLE encoder agar bisa melakukan encode pada angka apapun, tidak hanya angka 0, tetapi sembarang data 0 sampai 9. Gunakan data berikut untuk di-encode. Data stream sama dengan 45545 4444 5454 222 000 12345. Outputnya harus sama dengan 4, 5,
dalam kurung 2, 454 dalam kurung 4, 54, 542 dalam kurung 3, 0 dalam kurung 3, 1, 2, 3, 4, 5. Di sini yang di dalam kurung adalah 5-nya ada 2 kali, maksudnya 5-nya dalam kurung 2 kali. Di sini 4 dalam kurung 4, yaitu 4-nya ada sebanyak 4 kali. Lalu dalam kurung 3 di sini angka 2-nya ada sebanyak 3 kali. Lalu di sini dalam kurung 3 angka 0-nya sebanyak 3 kali. Lalu mengapa digunakan tanda kurung pada hasil output? Apa masalah yang terjadi jika tidak menggunakan tanda kurung? Buatlah program untuk bisa membuat output seperti di atas. Berikut programnya. Yang pertama data stream, yaitu 4, 5, 5, 4, 5, 4, 4, 4, 4, 5, 4, 5, 4, 2, 2, 2, 0, 0, 0, 1, 2, 3, 4, 5, C sama dengan 0, count sama dengan 1, for X in range 1 len data stream, if data stream X, data stream C, count plus sama dengan 1, else if count 1 print F data stream C, count N, else print F data stream C, N, count sama dengan 1, C plus sama dengan 1, if count 1, print F data stream C, count N, else print F data stream C, N. Dan di run hasilnya seperti berikut, sesuai dengan output yang diinginkan. Lalu di sini ada analisanya mengapa digunakan tanda kurung pada hasil keluaran. 1. Tanda kurung digunakan untuk menunjukkan berapa kali suatu angka berulang dalam data yang di-encode. 2. Tanda kurung membuat informasi tentang jumlah pengulangan yang jelas dan mudah dibaca. 3. Tanpa tanda kurung, jumlah banyak bisa disalahartikan sebagai bagian dari data stream asli. Lalu, jika tidak menggunakan tanda kurung, yaitu 1. Informasi berapa kali suatu angka berulang akan hilang. Lalu yang kedua, contoh jika hasil output tidak menggunakan tanda kurung, 4, 5, 5, 4, 5, 4, 4, 4, 4, 5, 4, 5, 4, 2, 2, 2, 0, 0, 0, 1, 2, 3, 4, 5 ini bisa menjadi ambigu ketika ada angka yang berulang lebih dari satu kali dan jumlah berulangnya tidak terpisah dengan jelas dari angka aslinya. Cukup sekian, mohon maaf jika terdapat kesalahan maupun kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.